Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jadi kemarin udah dibaca sama Gus, tapi belum diterangin ya. Maha suci, tidak jalan sendiri, tapi diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Yang menciptakan waktu. Okay? Yang menciptakan waktu. Yang menciptakan waktu berarti yang punya waktu. Siapa yang punya waktu? Allah. Kalau kamu punya jam, ya, jam itu kalau dibiarkan apa adanya, satu hari satu malam itu lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Pak? Lama. Kalau berjalan. Tapi karena kamu punya jam, terserah. Aku mau jadikan 24 jam jadi 1 menit, bisa kamu. Karena kamu yang punya jam, ya. Begitu juga dengan Allah memperjalankan hambanya. Perjalanan Kanjeng Rasulullah itu melebihi kecepatan cahaya. Maka dinamakan buruk. Buruk itu kilat. Melebihi kecepatan cat. Cat ini bisa sampai langit enggak? Bisa enggak? Bisa. Bahkan maka di dalam maulid diterangkan qabla ayyabrudal fars. Ya seperti burung cat udah kembali. Bahkan diriwayatkan tempat tidur Nabi yang bernama Hijr Ummi Hani itu belum dingin. Kalau kalian habis tidur, kalian pegang kasurnya, pegang tikarnya, hangat enggak? Hangat apa enggak? Kalau sudah ditinggal sebentar, masih hangat enggak? Loh, ditinggal sebentar lah, masih hangat enggak? Masih enggak? Kalau sebentar, hangat enggak? Kalau agak sebentar, agak lama, dingin enggak? Tapi nyampe 1 jam enggak? Enggak nyampe. Berarti kecepatan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW sangat cepat, kurang dari 1 jam. Sudah kembali. Tapi kenapa kok bisa mencakup mulai dari perjalanan dari Mekah menuju Medina, dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Urusannya Allah, terserah Allah dong. Mau 1 detik dijadikan 1 juta tahun, itu urusan Allah. Krek. Jadi Allah. Padahal kalau perjalanan antara Mekah menuju Palestina itu 1.200 kilo. Berapa? 1.200 kilo. Kalau jalan pakai kendaraan yang paling cepat, umpamanya kuda zaman dulu, itu ditempuh 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Berapa? 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Udah yang paling cepat, paling cepat. Baru Isra-nya itu berapa hari? 40 hari 40, itu paling cepat. Ya sekarang mungkin kalau pakai mobil ya taruhlah berapa ya? Mungkin 2 minggu lah, 1 minggu baru nyampe 1.200 kilo. Tapi ini karena ini yang jalan ke balik kembali. Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram tidur di situ, ada namanya Hijr Ummi Hani. Tempat tidur Nabi ada di Masjidil Haram. Kemudian sampai ke Asra bi'amidihi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu semuanya perjalanan, semuanya meliputi daerah-daerah yang jauh. Hanya ditempuh kurang dari 1 malam, bahkan kurang dari 1 jam. Ini enggak. Kalau kalian meninggalkan tempat tidur setengah jam, udah dingin belum? Ya udah lah. Pokoknya iki Rafa, mari turu terus nguyuh. Ini didemek panggonane lho. Wis adem ya Rafa. Nah, berarti lebih cepat dari itu semua. Pertama injuk-injuk, oh no iwak, terus balik nih didemek wis adem.
Berarti perjalanan lebih cepat daripada itu. Itulah kemampuan Rasulullah SAW dalam dijalankan melakukan Isra. Rasulullah nggak bisa jalan sendiri, tapi Isra wal Mi'raj. Siapa yang jalankan? Alladhi, subhanalladhi. Siapa? Allah. Dan kendaraan itu adalah buruk. Ya. Buruk itu, kalau sekarang ada buruk nggak mau naik mobil. Kalau umpamanya ada orang jual beli buruk, abah daftar beli buruk dulu. Mau pulang ke Jawa, langsung ke Jawa. Buruk. Kendaraan yang ditumpangi Rasulullah untuk menjalankan Rasulullah, dan ketika mau bertemu dengan Allah, buruk itu berhenti. Ya Nabi, aku berhenti di sini. Loh, Rok, kenapa kamu nggak ikut aku? Kalau aku melewati batas itu ya Nabi, maka la mawjuda illallah. Tidak ada yang bisa bertahan melewati garis itu kecuali hanya engkau yang diizinkan. Selain engkau ya Rasul, maka la mawjuda illallah. Akan kullu say'in halikun illa wajhah. Semua akan sirna, akan musnah kecuali engkau ya Nabi yang diizinkan dari semua ciptaan Allah di bumi dan di langit yang boleh melewati tirai itu. Malaikat Jibril juga sama. Jibril, kamu nggak ikut sama ya Nabi. Aku juga sama buruk, nggak ikut masuk ke situ. Buruk adalah hewan, makhluk yang tercepat. Buruk itu makhluk yang sangat mulia, bentuknya seperti keledai. Ya, sekakaknya keledai, seadiknya kuda. Ya, tidak tinggi-tinggi amat. Itulah buruk. Lah buruk ketika diciptakan jumlahnya 50.000. Berapa? Berapa? 50.000 itu banyak apa sedikit, Bro? Wih, berarti gue kalau sama sapi di situ banyak mana? Ya banyak buruk lah. Semua diciptakan Allah, semuanya makan rumput surga. Makanannya rumput surga. Makanan rumput surga. Tiap hari makan. Itulah Isra. Awal mula cerita buruk. Andai kata ada satu helai rumput surga jatuh ke bumi, dimakan manusia, maka dia tidak akan lampar sampai hari kiamat. Rumput surga, makanannya buruk. Loh, pokoknya ada rumput surga tiba-tiba nih Banudin mangan, tidak akan lapar sampai hari kiamat. Itu rumput surga. Makanannya apa, Bu? Semua buruk pada makan. Berapa jumlahnya tadi? 50.000. Ya Allah, subhanallah. Buruk. Kemudian buruk itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keningnya distempel. Distempel. Distempel, semua distempel. Tok, 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 tok. Semua distempel. Semua distempel. Mukanya distempel. Jidahnya distempel. Distempel apa? Tulisan. Apa tulisannya? Muhammadur Rasulullah. Apa? Muhammadur Rasulullah. Buruan tempel semua. Namanya apa? Semuanya santai buruknya aja. 50.000. Tapi ada satu buruk yang bertanya kepada Allah. Ya Allah, stempel apakah ini? Saya apa ya Allah? Buruk, kenapa kamu tanya? Ya saya harus tahu, saya penasaran, kepengen tahu. Apa ini ya Allah? Itu adalah tulisan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Siapa Muhammad itu ya Allah? Kok sampai ditempelkan di jidat saya? Buruk tanya. Siapa Bu? Buruk tanya. Muhammad adalah makhluk mulia yang pertama kali kuciptakan. Hai buruk, kamu tahu? Kamu bertanya-tanya, kamu nanya. Ya, kamu bertanya-tanya. Ya, ya Allah. Siapakah buruk itu? Buruk adalah makhluk yang paling mulia yang kuciptakan. Dan karena pancaran nurnya, kamulah juga kuciptakan.
Bumi kuciptakan, langit kuciptakan, matahari kuciptakan, seluruh alam semesta kuciptakan. Itulah namanya Muhammadur Rasul. Dia yang paling kucinta, kumuliakan, kutinggikan derajatnya. Dan kelak ketahuilah buruk. Iya ya Allah. Di antara kalian yang berjumlah 50.000 akan ada satu yang akan dinaikinya. Terpilih menjadi satu. Dipilih oleh aku sebagai yang dinaiki, akan menjadikan sebagai kendaraan kekasihku itu. Oh begitu ya Allah. Kalau gitu aku rindu ya Allah. Ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku rindu padamu. Aku ingin segera engkau naiki punggungku. Engkau ada kekasih Allah yang paling dicinta. Tiap hari makan, buruknya makan. Aku pengen segera rindu padamu ya Rasul. Buruk tiap hari nangis. Apa ti? Siapa yang nangis? Malah mangan permen karet belum. Gue mangan apa? Pengen permen gue, ya Allah, gue buruk apa bang? Ya Allah, la ilaha illa anta. Ya lebak, itu keluarkan itu makananmu tuh. Kamu makan apa itu? La ilaha. Siapa yang nangis? Buruk. Siapa? Buruk. Aku pengen ketemu Rasulullah, kekasih Allah. Makan, nangis lagi. Makan, nangis lagi. Habis minum di sungai surga, nangis lagi. Nangis terus. Siapa? Buruk. Siapa? Bukan Pak Rok ya, Buruk. Buruk. Buruk terus menangis. Nangis terseduh-seduh. Itulah buruk. Yang lain santai-santai nggak nangis. Satu buruk ini yang nangis. Yang lain makan rawusan, kan tidak boleh makan. Tiap hari makan. Yang lain gemuk-gemuk. Buruk ini nggak gemuk ya biasa. Karena mati surga nggak akan kurus. Tapi ya biasalah, bro, biasa. Makan terus. Tapi sambil nangis. Aku rindu Rasulullah. Kepengen ketemu Rasulullah. Rindu aku. Ya Allah. Biarlah aku saja nanti yang dinaikin Rasulullah. Ya Allah, aku pengen ya Allah dinaikin Rasulullah. Terus akhirnya tibalah waktunya. Malaikat Jibril disuruh oleh Allah, Jibril, siap ya Allah. Engkau dan Mikail jemputlah kekasihku. Ketemu aku langsung. Loh, enggak dikasih wahyu Allah. Enggak perlu kamu kalau masalah ini tidak usah ikut campur. Ini urusan aku dengan Muhammad. Biasanya kalau mau apa-apa nyuruh saya ya. Enggak, sekarang enggak. Ini urusanku, urusan aku dengan Muhammad. Sekarang bawa naik dia kemari. Loh, kalau bawa naik kan harus ada kendaraannya ya Allah. Apa kendaraannya? Ambil salah satu buruk yang ada di surga itu. Buruk yang jumlahnya 5.000 itu ya. Iya, ambil salah satu, pilih buruk yang terbaik untuk kekasihku yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Pilihlah salah satu buruknya. Apa ciri-ciri? Pokoknya kamu nanti tahu dia yang paling bagus buruknya. Dicari. Akhirnya siap, malaikat Jibril sama malaikat Mikail datang ke surga, dicari buruknya dia pada makan. Dilihat, wah bagus-bagus, bercahaya, putih, bersih. Buruknya semuanya pada makan. Tiba-tiba suatu saat malaikat Jibril kaget terbengong-bengong. Loh. Kok anak buruk nangis? Aku pengen ketemu Rasulullah. Rindu Nabi, rindu Rasulullah, rindu Nabi. Makan nangis lagi, minum nangis lagi. Buruk ini.
Loh, kok aneh ya buruk ini? Kok nangis terus? Akhirnya laporan sama Allah. Ditanya, buruk, teman-teman pada makan enak-enak kok kamu nangis kenapa? Aku malaikat Jibril ya. Ya, aku malaikat Jibril. Kenapa nangis? Aku rindu kepengen ketemu Rasulullah. Kepengen ketemu Rasulullah. Kangen Rasulullah. Oh. Ngono, kamu kangen Rasulullah? Iya, sejak aku tahu nama yang ada di iniku, di bataku ini, kepengen ketemu Rasulullah. Kepengen Rasulullah, aku kepengen. Mintakan pada Allah biar aku saja yang dinaiki. Yang lain pada gemuk-gemuk loh. Kamu kalah saingan tubuhnya. Biar gak urusan, aku yang penting kepengen ketemu Rasulullah, pengen dinaiki Rasulullah. Itu tangisnya buruk selama beribu-ribu tahun nangis itu. Nek gue saya mantan motor dicoplok. Ya Allah buruk. Akhirnya malaikat Jibril suara ke ya Allah itu ada buruk aneh kok nangis terus kepengen ketemu Kanjeng Nabi. Ya itu buruknya. Itu dia. Itulah buruk yang akan dinaiki kekasihku, yang paling mencintai Rasulullah, yang paling merindu Rasulullah. Bawa dia turun ke bumi. Rasulku sedang tidur di hijr Umi Hani. Akhirnya turun buruk, langsung dibawa karena malaikat Jibril gondel buruk, langsung sampai di buruk, langsung tiba-tiba muncul di depan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi kaget. Ini apa malaikat Jibril? Kok sampai tiba-tiba datang sama malaikat mereka? Ya Rasul, saya diutus Allah untuk menjemput sampean sewaktu. Apa aku mau mati? Enggak. Engkau disuruh menghadap ke langit, akan ada suatu perintah dari Allah langsung. Loh biasanya kan awakmu Jibril sing enggak, ini urusannya bukan dengan saya, tapi langsung dengan Allah ya. Maka engkau disuruh untuk menghadap ke sana ya Rasulullah. Ini naik hewan ini yang mulus ini. Aku ketemu kamu ya Rasulullah. Langsung buruk mencium lututnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Aku cinta padamu ya Rasul. Naiklah buruk yang paling mencinta dan dicinta oleh Rasulullah, dinaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinaikin Rasulullah langsung sampai di mana? Masjidil Aqsa. Langsung langsung ke langit 1, langit 2, langit 3, langsung sampai langit ke-7, langsung naik di Baitul Makmur. Ada Mbah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim duduk begini kayak apa ini? Duduk bersandar di Baitul Makmur. Rambutnya sudah putih, ya karena kakek-kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucuku Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah aku wis tak arep-arep. Kamu sudah tak kangenin. Baru datang ini. Ya saya baru datang diundang Allah sekarang Mbah. Ya Allah cucuku. Masya Allah. Ingat-ingat wahai cucuku Nabi Muhammad SAW. Ya gimana Mbah? Aku pesen. Kamu tahu gak? Apa Mbah? Tanah surga seluruhnya belum ada tanamannya. Loh, katanya surga ada anggur. Iya, tapi sekarang belum ada tanamannya. Terus gimana Mbak? Ya tanami. Yang bisa menanami tanah surga hanya umatmu Rasulullah SAW. Loh, gimana? Sedangkan kamu masih hidup di dunia, bagaimana kami harus menanami surga? Wahai kakekku, ya Nabi Ibrahim, aku diperintah oleh Allah menyuruh engkau dan umatmu untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca subhanallah, baca la ilaha illallah. Maka setiap engkau berzikir, tanaman surga akan muncul. Setiap engkau baca la ilaha illallah, maka akan tumbuh tanaman berupa kurma. La ilaha illallah akan tumbuh berupa apel, anggur, delima, salak, pepaya, California akan
akan muncul terong, macam-macam. Semua tanaman yang ada di bumi akan tumbuh di surga. Dan rasanya 1 juta kali lipat rasa yang ada di dunia. Apalagi, ya Allah, tanaman surga. Ya tanaman surga. Nah, kemudian setelah itu, ya siap lah. Berarti umat kita harus baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu. Nah, itulah cerita sampai akhirnya Rasulullah SAW dibawa naik di atas Sidratul Muntaha sampai ke kursinya Allah, sampai ke Rafraf, sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu dengan Allah bi'aini ra'si, dengan bertemu zat dengan zat. Dan disitulah Allah memberikan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu.